pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Kemana? Sakit. Oh iya, mudah-mudahan yang sakit segera sembuh dan bisa belajar kembali seperti biasanya. Ya, kita doakan. Nah, sebelum memulai pelajaran, kalian sudah berdoa? Sudah, karena ini jam terakhir ya. Ya. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu ingin tahu dulu bagaimana suasana hati kalian saat ini. Coba gambarkan dengan emoticon yang menggambarkan suasana hati kalian saat ini. 1, 2, 3, akad. Ya, kalau Ibu perhatikan sepertinya semua terlihat bahagia. Benarkah? Benar. Nah, tepuk tangan kalau gitu. Ya, pariwara. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Karena semua dalam keadaan bahagia, maka Ibu harapkan kegiatan pembelajaran hari ini bisa kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Namun sebelumnya Ibu ingin bertanya pada kalian, ya. Ibu yakin bahwa kalian pernah mendatangi suatu tempat yang mungkin buat kalian istimewa, apakah itu tempat wisata atau yang lain. Benar? Benar. Tempat mana saja yang pernah kalian kunjungi? Taman Mini, Taman Gajah yang ada di kota kita. Ada lagi? Di Ragunan. Iya. Ada apa di sana? Air mani. Ya. Pertama, Ibu tanya dulu yang ke Taman Mini, ya. Di Taman Mini, ya. Pertama, Ibu tanya dulu yang ke Taman Mini, ya. Di Taman Mini, apa yang bisa kalian amati di sana? Yang terlihat oleh kalian itu apa di sana di Taman Mini? Apa? Ada apa di sana? Pemandangan yang indah. Terus apa lagi? Beragam rumah ada. Kalau di Ragunan, tadi di Ragunan ada hewan-hewan apa saja yang ada di sana? Ya, bagus. Nah, sekarang tadi ada yang menyebut di Taman Gajah yang ada di kota Tangerang. Ada apa di sana? Ada Taman Gajah. Oh, begitu. Iya, tepuk tangan deh. Baik, itu adalah benteng. Bus kota, trans. Terus ada lagi? Kereta pernah? Kereta. Pesawat? Pernah juga. Pernah ya? Ada yang sudah pernah naik kereta, naik pesawat? Oh, ya ada. Baik, beragam transportasi umum pernah kalian tumpangi, pernah kalian naiki. Nah sekarang, menurut pengalaman kalian, pada saat kalian menaiki transportasi umum tadi, kira-kira apa yang bisa kalian lihat di sekitar kamu? Oh, ada penumpang yang merokok. Ada lagi? Ya, ada yang menggambarkan hasil pengamatan kalian di transportasi umum yang pernah kalian tumpangi. Nah, sebenarnya ada hubungannya dengan materi yang akan kita pada pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah diharapkan nanti setelah belajar kalian mampu menjelaskan bahwa informasi dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu didapatkan melalui hasil pengamatan, ya. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menyebutkan
mengamati atau menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil observasi yang nanti akan Ibu tayangkan. Lalu yang ketiga, diharapkan nanti kalian bisa membedakan mana informasi yang bersifat objektif dan mana informasi yang bersifat subjektif. Ya, bisa dipahami tujuannya? Nah, sebagai awal pelajaran, silahkan kalian mengamati gambar berikut ini. Terlihat anak-anak? Jelas. Lihat ya. Pada gambar tersebut, coba amati dengan cermat. Kira-kira berada di mana orang-orang dalam gambar itu? Di sebuah bus ya. Di sebuah bus. Nah, menurut kalian dari gambar ini terlihat siapa saja yang ada di bus itu? Ya, terus betul, ya, dan ada yang terakhir itu terlihat seorang pria ya. Iya betul, tepuk tangan. Nah, perhatikan anak-anak, dalam teks laporan hasil observasi itu sebenarnya merupakan hasil pengamatan seseorang ya dari apa yang ada di lingkungan sekitar. Kalau di situ ada bus kota, maka kalian bisa mengamati apa yang terjadi di lingkungan bus tersebut, terutama perilaku penumpangnya, dan itu nanti bisa dideskripsikan dalam bentuk tulisan sehingga nanti akan terbentuk teks laporan hasil observasi. Nah, salah satu contohnya teks berikut ini. Terlihat? Bisa dibaca? Bisa. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan teks? Kalau misalnya tadi ada seorang penumpang atau ibu-ibu sedang menggendong balita, sepertinya terlihat capek. Ada tambahan kata seperti itu, tidak lagi menjadi sebuah fakta, tapi di situ ada unsur pendapat orang lain. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyampaikan bus kota nomor 17 melaju di sepanjang jalan Jenderal Sudirman. Objektif, betul. Kemudian penumpang di pagar itu menyandarkan perutnya di kursi. Penumpang di pagar itu menyandarkan perutnya di kursi. Karena apa? Dan tugas yang nanti harus dikerjakan secara kelompok ya. Secara kelompok, tugasnya adalah berdasarkan hasil pengalaman kalian ya dalam menumpangi atau menaiki transportasi umum ya. Silakan nanti kalian menjelaskan perilaku apa yang dilakukan oleh seorang penumpang dalam transportasi yang kamu tumpangi itu saat itu. Jadi kalian bisa mengingat-ingat. Kalau misalnya kalian pernah menaiki kereta api, kira-kira di sekitar kamu penumpang yang menurut kamu, wah ini beda nih gitu ya, yang paling menonjol gitu ya, apa yang dia lakukan? Silakan nanti ditulis ya di tabel seperti dalam contoh kendaraan yang ditumpangi itu apa jenisnya, kemudian perilaku penumpangnya itu bagaimana. Silakan kamu buat kalimat sebaik mungkin ya. Ingat gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Nah, hasil dari nanti kalian kerja kelompok nanti bisa kalian presentasikan secara kreatif sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian ya. Bisa nanti dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk Canva, bisa menggunakan karton, kertas karton dan bantuan spidol berwarna atau yang lain yang kreatif menurut kalian. Bisa juga dalam bentuk video untuk mempresentasikan. Ya,
Semakin bagus aplikasi yang kamu buat, hasilnya bagus, presentasinya bagus, maka nilainya tentu sangat tinggi. Ya, bisa ya, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok bisa dalam bentuk berbagai ragam. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan, bisa kamu membuatnya dengan aplikasi Canva, ada PPT, video, karton dan sebagainya. Silahkan kamu menentukan sendiri sesuai kesepakatan kelompok. Menurut kalian kelompok 1 akan membuat presentasi dengan aplikasi apa? Kelompok 1 mau buat presentasi pakai aplikasi Canva. Ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Ini menggunakan PPT. Ya. Kelompok 3? Menggunakan video. Ya. Kelompok 4? Menggunakan PowerPoint. Ya. Berdiri ya. Kelompok 5? Oke. Kelompok 6? Kelompok 6? Memakai karton. Kelompok 7? Standar nilai yang berbeda-beda ya. Kalian hadir saja di sini ya, mengikuti kerja kelompok sudah mendapatkan nilai 70 ya. Kemudian bagi kalian yang akan menggunakan kertas karton dalam membantu presentasi itu akan mendapatkan skornya 75. Lalu kalau kamu membuat PPT itu skornya 80. Membuat PPT atau Canva ya tadi sama. Kemudian kalau presentasi itu 85. Tapi semua nanti akan dipresentasikan ya. Lalu kalau kalian membuat video skornya adalah 95 ya. Jelas? Silakan dilanjutkan kerja kelompok. Semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan alhamdulillah hasil kerja kelompok semua bagus. Tepuk tangan. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita menengok sebentar pembelajaran tadi. Kira-kira dari hasil pembelajaran tadi apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa mengungkapkan? Ya, mulai Amin. Dapat membedakan mana yang objektif dan subjektif itu. Ya. Ada lagi? Ya, salah satunya tadi setelah pembelajaran kalian bisa membedakan mana kalimat atau informasi yang bersifat objektif dan mana yang subjektif. Ada lagi? Dapat? Ya? Bisa tahu? Berbagai macam transportasi umum. Ya.
kalian bisa mengambil informasi-informasi dari teks laporan hasil observasi yang semua informasi itu berupa fakta. Ya, baik anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kita akan buat perencanaan untuk tatap muka berikutnya. Silakan untuk besok membawa peralatan yang lengkap ya, baik itu gambar emoticon, kemudian buku paket bahasa Indonesia. Yang punya laptop silakan untuk membawa laptop ya, yang punya HP silakan bawa HP. Kita akan tindak lanjuti. Bangun dan bukalah matamu saat